nilai-nilainya. Kalau nilai-nilainya teman-teman nanti bisa hitung pakai kalkulator sendiri aja. Cuma kan kalau misalkan kita tahu nilainya tapi cara carinya nggak tahu. Oke, langsung aja biar cepet juga. Nah, udah kelihatan belum ya? Udah. Udah Bang. Oke. Bilangan bilangan kompleks ya materinya. Jadi kalau misalkan bilangan kompleks itu kita bisa pakai dua cara penulisan. Yang pertama, Z sama dengan X plus IY. Terus juga yang kedua bisa pakai X, Y. Nah, X ini bilangan real, Y-nya ini bilangan khayal. Terus juga kalau misalkan I kan sama dengan akar min I ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngilangin akar kan harus dikuadratin dong. Jadi I kuadrat. Nah, I kuadrat itu sama dengan min 1. Itu penting banget teman-teman kalau ada I kuadrat. Soalnya I kuadrat itu bisa ngubah tandanya dan nanti hasilnya pasti beda juga. Kalau misalkan teman-teman udah salah, pasti nanti ke bawahnya pun salah juga. Dan ini contoh penulisan bilangan kompleks ya. Z1 sama dengan 3, min 2. Terus juga teman-teman bisa nulisnya 3 min 2i. Kalau misalkan teman-teman mau nulisnya pakai huruf i, teman-teman tuh harus nambahin tanda plus, tanda minus kayak gini ya. Ini kan ada plusnya nih, plus iy, ini juga min 2i i gitu. Terus ini operasi penjumlahan, teman-teman bisa lihat ini ada formulanya. Z1 tambah Z2 sama dengan X1 tambah X2 Y1 tambah Y2. Ini untuk X1, Y1, X2, Y2-nya di sini ya, teman-teman. Jangan sampai ketukar nih. Ini penting banget nih, jangan sampai ketukar. Harus teliti juga. Terus kalau operasi perkalian harus kayak gini nih formulanya. X1, X2 min Y1, Y2, X1, Y2 tambah X2, Y1. Nah, gue nggak perlu jelasin ininya. Ini kan soalnya aljabar biasa ya. Pasti teman-teman udah pasti tahu deh. Jadi teman-teman fokusnya ke formula finalnya aja. Kalau operasi pembagian kayak gini sama aja sih sebenarnya pakai aljabar juga. Nah, nanti kita dapat formula finalnya. Itu X1, X2 tambah Y1, Y2, X2, Y1 min X1, Y2 per X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Soalnya gue buka pertanyaan sambil jalan aja ya. Gue nggak buka pertanyaan kalau nanti di akhir menurut gue kurang efektif. Jadi gue sambil jelasin, nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya, open mic aja. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada kayaknya lanjut aja. Oke, lanjut ya, masih jelas ya mungkin. Oke, untuk supaya lebih jelas lagi, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, ini contoh soal punya gue. Gue bakal ngejelasin cara-caranya. Dan teman-teman kalau misalkan buat hasilnya, teman-teman hiraukan aja ya. Mungkin gue juga pasti ada salahnya, entah salah kalkulasi atau salah apa. Tetapi gue bakal jelasin cara-caranya, supaya teman-teman tahu step-stepnya. Oke, mohon disimak ya. Nah, di sini pertama-tama kita harus ngikutin soalnya dulu. Biasanya kan di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, teman-teman kan harus ubah kan ke angka. Terus juga harus ngikutin apa yang soal suruh. Kayak misalkan nggak boleh angka 0, nggak boleh angka 1 min 1, dan sebagainya. Di sini gue pakai P sama dengan PX 2, Q 3 min 3Y, R 5, 6, S 8 min 2, T min 4, 7. Terus juga gue dapat sisa 0.
yang artinya gue harus ngitung Q per P. Kalau misalkan teman-teman dapat P per Q, sama aja sih, cuman nanti dibalik aja. Oke, pertama-tama kita harus cari RS-nya dulu. RS kan sama dengan R kali S kan. Nah, jadi kita pakai formula perkalian. Tinggal masukin aja R. R-nya berapa? 5, 6. 5, 6. S-nya 8, min 2. Nah, yang tadi gue kasih tahu, formula perkalian itu X1, X2 min Y1, Y2, X1, Y2 tambah X2, Y1. Langsung kita substitusi aja nih teman-teman. X1-nya mana? X1 kan ini tadi nih, X1, Y1, X2, Y2. Nah, jadi nanti kita substitusi aja. Nah, gue dapat RS-nya 52,38. Liatin dulu. Yang jelas ya teman-teman? Ada yang tanya nggak? Oke, mungkin jelas ya. Setelah kita ketemu RS, langsung kita cari RS per T. Yang ini ya, RS per T. Kan tadi kan RS kan udah kita dapetin ya, jadi nggak perlu lah nulis kayak gini lagi, langsung aja nulis hasilnya. RS per T. RS 52,38 masukin sini, P-nya min 4,7 ini dari mana? Dari gua pilih random angka. Nah, kalau formula pembagian beda lagi sama formula perkalian. Kalau formula pembagian kita pakainya X1 kali X2 tambah Y1 Y2, X2 Y1 min X1 Y2 per X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Habis itu kita langsung masukin aja teman-teman, substitusi aja. Nah, terus gue dapet RS per T-nya 0,892, min 7,93. Nah, nanti ini buat jadi acuan untuk pembuktian kalau misalkan teman-teman bener atau enggaknya dari sini RS per T. Jelas enggak? Oke, mungkin jelas ya. Setelah itu kita mencari PQ. PQ sama dengan 4x,2 dikali 3, min 3y. PQ dari mana nih nilainya? Dari sini lagi ya. Dari yang ini. Ini angka random lagi. Nah, langsung aja nih kita pakai formulasi perkalian lagi. Ini kan kali ya. Jadi X1 kali X2 min Y1 Y2, X1 Y2 tambah X2 Y1. Nah, baru deh kita substitusi lagi. Jadi dapat X1 kali X2. X1 kali X2, 4X dikali 3, 12X. Y1, Y2, 2 dikali min 3Y, min 6Y. Nah, terus kenapa nih plus 6? Karena disinya min. Jadi min kali min plus 6. Jadi plus 6Y. X1 kali Y2, X1 kali Y2. X1 kan yang ini 4X. Dikali Y2, min 3Y. 4X kali min 3Y sama dengan min 12XY. Ditambah X2 kali Y1. X2-nya. X2-nya 3. Y1-nya 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus teliti mana X1, mana X2, mana Y1, mana Y2. Soalnya itu krusial banget. Oke, setelah kita dapat PQ sama RS per T-nya, kita tulis aja nih persamaannya. PQ sama dengan RS per T yang tadi gue tulis di awal-awal yang ini nih. Ini juga ada di soal. Nah, kita masukin nih nilai PQ-nya. PQ kan tadi kan 12X plus 6Y, min 12XY plus 6. Sama dengan RS per T. RS per T-nya tadi berapa? Di sini kan 0,892, min 7,93. Jadi masukin aja teman-teman. Nah, kalau udah disama denganin kayak gini, teman-teman pisahin. Jadi 12XY tambah 6Y itu pasangannya 0,892. Min 12XY plus 6 pasangannya min 7,93. Kayak gini ya, nih 12XY tambah 6Y 0,892. Min 12XY tambah 6 sama dengan min 7,93. Tuh. Terus kalau udah dipisahin kayak gini, kita cari Y-nya. Gue kalau cari Y-nya, itu biasanya di persamaan yang ada XY-nya. Soalnya menurut gue tuh lebih gampang. Dan juga gue gak mau nyari perkara juga ya, soalnya yang ini sih emang yang paling gampang menurut gue.
Oke, jadi kita langsung turunin aja nih persamaan ini buat cari Y-nya. Min 12XY tambah 6 sama dengan min 7,93. Nah, min 12XY ini kan 6 nih. 6-nya bisa kita pindahin ruas. Kan plus 6 ya. Kalau pindah ruas jadi min. Jadi min 7,93 dikurang 6. Nah, hasilnya segini, min 13,93. Lalu kita nyisain XY-nya. Nah, min 12-nya ini kita pindahin ke sini. Jadi persamaannya kayak gini. XY sama dengan min 13,93 per min 12. Gitu. Nah, setelah dikalkulasi dapatnya XY sama dengan 1,160. Nah, baru deh kalau udah kayak gini kita bisa mencari Y-nya. Y sama dengan 1,160 per X. X-nya taruh ke sini aja. Aljabar biasa lagi aja. Semuanya sampai sini jelas nggak? Atau ada yang bingung? Oke, mungkin jelas ya. Nah, setelah kita dapat Y sama dengan 1,160 per X, dapat Y-nya nih. Baru kita substitusi lagi ke persamaan yang satu lagi, yang ini nih, yang 12X-nya tambah 6Y sama dengan 0,892. Nah, Y-nya substitusi aja. Jadi kan 12X ditambah 6Y. Y-nya berapa? 1,160 per X. 1,160 per X sama dengan 0,892. Nah, kalau udah kayak gini, gue mau ngilangin X di sini nih. Jadi harusnya dikali X dong. Nah, setelah dikali X, dia bentuk persamaan 12X kuadrat ditambah 6,96 sama dengan 0,892X. Ini persamaannya dikali X semua nih. Dikali X. Ini dikali X, ini dikali X, ini dikali X. Gitu. Nah, ini kan belum rapi nih ya. Masih ngacak gitu. Jadi kita rapin lagi nih. Jadi 12X ini 0,892X gue pindahin ke sebelah kiri. Jadi minus 0,892X ditambah 6,96 sama dengan 0. Bentuklah dia jadi persamaan kuadrat. Kayak gitu, teman-teman. Jelas nggak? Bang, izin masuk. Ya, siapa ini? Akdan. Oh, Jadi gue mau nyampein dari kawan gue. Tadi ada yang ngechat gue kalau penjelasannya agak kecepatan sama kurang detail buat yang kurang paham. Itu sih. mungkin gue lebih detailin lagi ya. Boleh. Sama agak dipelanin aja, Bang. Oh, kecepatan gitu. Ya, betul. Oke, maunya dari mana nih? Mulangnya. Lanjut yang tadi aja, tapi serada pelanin dikit aja gitu. Terima kasih. Bye. Oke, gue dari mencari PQ-nya ya. Terima kasih. PQ sama dengan 4x,2 dikali 3, min 3y. 4x,2, 3, min 3y ini dari mana? Dari soal. Kita masukin aja kan P. Nih, P-nya gue 4x2. Masukin di sini. 4x2. Q-nya 3 min 3y. Dari sini. 3 min 3y. Nah, setelah itu, ini kan perkalian ya. Kita masukin ke rumus perkalian. Rumus perkalian kan tadi yang udah gue kasih tahu. Jadi, X1 kali X2 min Y1 kali Y2, X1 Y2 tambah X2 Y1. Oke, ini 12X dari mana? Plus 6Y. Oke, ini gue lebih detailin lagi. X1 kali X2. 4X dikali 3. Ini kan X1, X2, Y1, X2, Y2. X1 kali X2. 4X kali 3. 12X. Min Y1, Y2. Y1, Y2. 2 dikali min 3Y. Min 6Y kan. Nah, tapi di sini minus. Jadi min kali min plus. Jadi nulisnya plus 6Y. Koma X1 Y2 4X
dikali min 3Y, min 12XY, ditambah X2 Y1. X2 3, Y1 2, 3 dikali 2 sama dengan 6, plus 6. Nah, gitu. Habis itu kita sama dengan kan nih, PQ sama dengan RS per T. Yang dari soal nih ya. Yang di soal bapaknya juga ada persamaan kayak gini, PQ sama dengan RS per T. Langsung aja PQ-nya kita masukin ke sini. PQ-nya mana? Nih, 12XY tambah 6Y. 12XY tambah 6Y, min 12XY ditambah 6. Sama dengan RS per T. RS per T-nya tadi berapa? Ini kan, 0,892, min 7,93. Masukin lagi ke sini. Nah, ini kan ada pemisah nih ya. Ini koma. Ini koma. Nah, jadi kita pisahin gitu loh. Jadi 12X tambah 6Y, pasangannya ini 0,892. Nah, min 12XY tambah 6, pasangannya min 7,93. Kenapa pasangannya itu? Karena ini ada komanya nih. Ibaratnya pemisahnya ya. Nah, setelah kita sama dengankan kayak gini, kita mencari Y buat disubstitusi lagi. Ini kan ada Y-nya nih, ada Y-nya kan. Nah, nyari Y-nya tuh di persamaan min 12XY tambah 6 sama dengan min 7,93. Gue biasanya nyari Y tuh di persamaan kedua. Soalnya menurut gue lebih gampang. Nah, min 12XY ini kan plus 6 nih. Plus 6-nya kita pindahin ruas jadi minus. Jadi min 7,93 dikurang 6 sama dengan min 13,93. Nah, habis itu XY sama dengan min 13,93 per min 12. Kalau pembagian itu dia nggak ngubah tanda kalau untuk pindah ruas. Itu ya teman-teman ingetin tuh. Jadi tetap XY sama dengan min 13,93 per min 12. Jadi hasilnya min bagi min kan positif ya. Jadi hasilnya 1,160. XY sama dengan 1,160. Nah, kita mau cari apa? Mau cari Y kan? Ya udah kita tinggal pindahin X-nya ke sebelah kanan. Jadi Y sama dengan 1,160 per X gitu, teman-teman. Jelas nggak? Jelas. Oke, lanjut ya. Nah, kalau udah dapet Y-nya, baru kita masukin Y-nya ke persamaan yang sebelumnya tadi, yang nggak gue kerucutin, yang ini nih. 12XY tambah 6Y sama dengan 0,892. Nah, masukin aja teman-teman, 12XY tambah 6Y. Y-nya kan tadi 1,160 per X ya. Masukin aja ke sini, 1,160 per X sama dengan 0,892. Setelah dimasukin, untuk ngilangin X ini nih, harus dikali X. Tuh, jadi 12X dikali X, berapa? 12X kuadrat. 6 dikali 1,160 per X dikali X, kan jadi X-nya di sini ini dicoret, dikali X, dicoret. Jadi X-nya hilang. Jadi kita tinggal ngaliin 6 kali 1,160 aja. Hasilnya 6,96. Sama dengan 0,892 kali X, jadi 0,892X. Nah, itu. Setelah dapat, jadi ini kan belum rapi ya persamaannya. Jadi harus kita rapiin dulu. Cara rapiinnya 12X kuadrat, ini kan X, ini dideketin ke X lagi. Jadi min 0,892X plus 6,96 sama dengan 0. Itu persamaan kuadrat. Mungkin mengingatkan lagi, kan persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. AX kuadratnya itu 12X kuadrat. BX-nya itu 0,892X. Dan C-nya itu 6,96. Gitu. Nah, setelah dapat persamaan kuadrat kayak gini, kita harus cari X1 sama X2-nya. Nah, biasanya buat nyari, ini kan, ini ya nggak cantik gini nih persamaan kuadratnya. Kalau nggak cantik kayak gini, biasanya pakai rumus ABC. Atau gue biasa memanggil rumus kecap. Rumus kecap itu min B plus minus akar B kuadrat
min 4AC bagi 2A. X1, X2 sama dengan min B. Min B ini kan, B-nya kan min 0,892. Habis itu, ini min ya harusnya nih. Ini kan min B. Ini kan harusnya min ya. Terus ini kenapa nih gue plus? Karena ini kan min B. Terus ininya gue min. Jadi min kali min plus gitu. Habis itu plus minus akar B kuadrat. B kuadrat kan min 0,892 dikuadratkan positif. Jadi hasilnya 0,795 dikurang 4AC. 4 dikali 12 dikali 6,96 sama dengan gue dapetnya 334,08 per 2A. 2 dikali A. A-nya berapa? 12. 2 dikali 12 sama dengan 24. Tuh teman-teman. Jelas nggak? Jelas ya mungkin ya. Gue lanjut. Iya, Bang. Jadi 0,892 plus minus 0,795 min 3,34,8 nih pasti kan kalau dikurang hasilnya minus ya. Teman-teman kalau misalkan ngakarin minus itu pasti hasilnya bermasalah. Makanya itu kalau gue pribadi, gue kalau misalkan ada akar minus gini gue tulisnya tetap positif. Cuman karena ini akar minus yang tadi gue bilang, akar minus itu dia berupa bilangan imajiner. Tuh teman-teman. Jadi min 333,28 ini gua pakai kalkulator gua plusin. Nah, nanti hasilnya sekian dibagi 24 sama dengan dapatnya 0,760. Ini itu menandakan imajiner. Kenapa? Soalnya akar min. Akar min itu kan nggak bisa. Jadi harusnya imajiner gitu. Itu udah ketentuan dari sananya. Jadi ini kalau udah dapat gini, ini juga dibagi ya teman-teman, 0,892 dibagi 24 sama dengan 0,037. Plus ini hasil akar ini ya dibagi 24, gue dapetnya 0,760. I. Jangan lupa nih pakai I, soalnya ini minus akar imajiner. X2-nya 0,037 min 0,760 I. Ini tinggal ubah tanda aja kan, ini plus minus. Jadi plus sama minus gitu. Jelas nggak yang di persamaan kuadrat? Jelas ya mungkin. Setelah itu kita cari Y. Y kan tadi didapat 1,160 per X.